Istri juga tak kalah hebatnya. Ya jangan suami tok yang dipojokin. Walaupun ini majelis ibu-ibu, saya juga berani ngadepin ibu-ibu semuanya. Ya. Tak kalah hebatnya ini yang sering kali saya ungkapkan ini, karena ini juga kaitannya dengan menjelang Ramadan. Kan salah satu dari golongan yang dirindukan surga yang keempat siapa, Bu? Yang keempat. Kan ada empat golongan. Tadi kan baru sampai 2 golongan. Yang keempat siapa? Siapa, Bu? Shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang menjaga puasa Ramadan. Menjaga itu tidak sekedar melaksanakan, sekedar menggugurkan kewajiban, enggak. Tapi menjaga supaya puasanya itu sah, sekaligus juga punya pahala. Jangan hanya sekedar sah tapi nggak berpahala. Halo? Apa yang dilakukan oleh istri? 15 menit sebelum buka puasa, tahu-tahu ngomong kepada suaminya dengan nada yang sangat memelas, "Mas, uangku sudah habis." Padahal ternyata di dompetnya masih ada 5.000. Kenapa kok ngomong uangku sudah habis? Gara-gara pengen beli kolak. Harga kolak sekarang 1 bungkus 6.000. Kurang duitnya. Duh, ini kelihatannya sepele, Bu. Makanya qaul zur itu diulang-ulang oleh Rasulullah itu supaya kita memperhatikan, hati-hati dengan perkataan itu. Coba daya rusaknya kayak apa itu dengan perkataan ketika menyatakan, "Mas, uangku sudah habis." Padahal di dompetnya ada 2.000, 3.000 atau belum cukup untuk belanja persiapan buka puasa. Dari subuh sudah menahan makan, menahan dahaga, menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena membatalkan puasanya. Sanggup dia menahannya, tetapi memang setan, iblis musuh kita itu nggak pernah rela kalau puasa kita berhasil, kan? Akhirnya muncullah was-was setan itu dengan menggiring lisan ibu mengucapkan, "Uangku sudah habis." Rusak puasanya. Coba, rugi banget ya. Nggak menjaga puasa itu namanya. Pun juga demikian, nih tak tambahin obat lah. Ini suaminya nggak. Suami itu memang hebat-hebat, Bu. Suami ibu hebat kan? Karena istrinya ngomong uangku sudah habis, ya suaminya juga ngomong uangku juga sudah habis. Halo? Nah terus gimana? Padahal ternyata di dompetnya ada lipatan kecil 50.000. Masya Allah. Ini kenapa harus begitu? Ya, hati-hati, Bu Rahmatullah. Ya, ini menjelang Ramadan soalnya ya, itu harus hati-hati betul ya. Sudahlah, berkata saja jujur ya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza haddatsa kadzaba. Nanti kalau kita belajar juga misalkan dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi dalam kitab tersebut sampai kemudian mengungkapkan dosa pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya, ya. Sampai nanti juga ciri yang kedua, ketiga terdapat di dalam kitab Al-Kabair juga, ya. Karena Al-Kabair itu membahas dosa-dosa besar, ya. Mulai dosa-dosa besar yang paling besar sampai, Masya Allah, dosa-dosa besar yang lainnya yang kadang kala kita itu nggak nyangka gitu loh. Ternyata itu adalah dosa besar, ya. Kemudian Ibu azakumullah, dosa ciri munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada. Wa'ada apa, Bu? Ibu pernah menghafal surat Al-Maidah ayat 9. Pernah menghafal, mudah-mudahan masih hafal. Halo? Karena sudah pernah ditugaskan untuk menghafal itu, ya.
Wa'adallah. Apa itu wa'adallah? Allah berjanji. Wa'ada apa? Janji. Ya. Maka ciri munafik, wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, idza wa'ada, ketika orang itu berjanji, orang munafik itu berjanji, akhlafa, maka dia ingkari. Dia ingkar, ya. Makanya ibu azakumullah, kalau ibu nanti, siapa tahu diantara ibu pengen, entahlah, paling rendah jadi wali kota Bekasi lah gitu, misalnya, ya. Jangan suka janji-janji sesuatu janji yang ibu akan kesulitan untuk melaksanakannya. Ada ibu-ibu yang mau nyalon wali kota, nanti saya pilih, nanti suara saya berikan kepada ibu. Tapi kalau, kan biasanya begitu Bu ya, kalau masa-masa kampanye kan banyak yang janji-janji kan. Kalau ibu nyalon, tolong jangan bikin janji yang menyulitkan ibu. Nanti ibu terkena tanda munafikin, ya. Masya Allah. Ada nggak di negeri kita juga begitu? Janji-janji akhirnya kesulitan untuk melaksanakannya. Halo? Ya memang jadi pemimpin itu berat Bu. Ya, jangan milih jadi pemimpin, enak jadi rakyat aja. Jadi rakyat diperes terus sampai. Masya Allah. Ya. Orang munafik itu kalau janji gimana Bu? Ingkar. Ingkar, ya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah ternyata khianat. Ya. Banyak enggak yang terjadi seperti ini? Pengkhianatan atas amanah-amanah. Makanya coba ibu ingat-ingat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 itu. Ya silakan dibuka lah. Surat Al-Anfal ayat 27 itu sampai Allah ingatkan kepada kita semuanya orang-orang beriman ini, ya. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan mengkhianati amanat-amanat kalian. Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, ibu rahimakumullah, ya. Janganlah, ini kepada orang yang beriman, ditujukan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini terkesan kalau orang beriman itu tidak diingatkan, ya bisa saja berkhianat juga. Halo? Namanya juga manusia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, paling singkat kalau mengkhianati Allah dan Rasulnya itu begini. Allah nggak ngatur, Allah nggak menentukan hal seperti itu, malah dia bikin-bikin. Nah, itulah ya. Itu contoh. Tapi yang paling menarik adalah Allah juga melarang, jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah kalian. Ibu merasa punya amanah enggak? Hah? Punya amanah? Apa amanahnya? Al-mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap wanita, setiap istri itu pemimpin di dalam rumah suaminya. Jadi pokok yang menjadi tanggung jawab atas pendidikan anak itu adalah istri, ibunya. Makanya ibu kadang disebut sebagai madrasah bagi anak-anaknya, ya. Karena kalau suami memang banyak di luar rumah, terus siapa sih ngawasi anak-anaknya? Ya istri.
Maka nanti yang banyak ditanya oleh Allah berkaitan dengan amanah anak, ibunya, istrinya, ya. Pun begitu, laki-laki juga lebih berat tanggung jawabnya. Karena sebelum membicarakan istri, Rasulullah juga menyatakan ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya. Tidak skop rumah suami, rumahnya saja, tapi keluarganya. Dua-duanya pemimpin. Inilah amanah, Ibu Rahmatullah, amanah kepemimpinan. Jangan melambung-lambung dulu lah pemimpin Bekasi, pemimpin Jawa Barat, pemimpin negara, padahal dirinya sendiri sebagai pemimpin. Pasti diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Makanya kenapa kok laki-laki itu berat banget? Iya, karena laki-lakilah yang terkena khitab ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab ini yang paling besar pada suami. Ya. Pada suami. Walaupun istri juga kadang-kadang juga malah andil memasukkan, maaf nih, bukan di sini, bukan istri di sinilah, ya, memasukkan anaknya ke dalam neraka. Ada nggak yang begitu? Ada, Bu. Ya. Nah, baik, ya. Kembali ciri munafik yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Allah sudah ingatkan, kamu jangan mengkhianati amanah-amanahmu. Ya. Apa bentuk ibu orang tua berkhianat atas amanah anak? Apa, Bu? Bentuknya? Masih ingat itu yang cerita anak yang mau masuk neraka kemudian menarik kedua tangan orang tuanya yang mau masuk surga? Apa kata anaknya? Melihat orang tuanya mau masuk surga, ditarik tangannya, kemudian anaknya menyampaikan apa? Aku masuk neraka ini disebabkan oleh mereka. Yang ditarik tadi siapa? Orang tuanya, tangan orang tua. Disebabkan oleh mereka, orang tuanya. Tidak mengajariku tentang agamamu, ya Allah. Jadi pengkhianatan atas amanah yang menjadi ciri munafik dalam lingkup keluarga adalah kalau satu, suami itu tidak ngajarin istrinya, nggak ngajarin anak-anaknya tentang agamanya Allah. Pengkhianatan itu model suami munafik, pengkhianat, ya, tidak amanah ke bahasa kita, ya, khianat terhadap amanahnya, ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu qu anfusakum wa ahlikum naro itu titik beratnya kepada suami. Tapi ingat, ketika suami keluar rumah, amanah pendidikan anak banyak pada diri ibu. Suaminya ketika di rumah belum pergi, dididiknya dengan baik. Begitu suaminya pergi kerja, biasanya pulang agak malam, anaknya diajak nonton sinetron mulu. Halo? Rukun amat ya anak sama ibunya. Mana buktinya? Nonton sinetron bareng-bareng. Masya Allah. Menjerumuskan anak, ya. Saya tadi malam ngantar keluarga umroh. Saya takjub dengan kalimat yang keluar dari anak saya sih sebenarnya. Ketika di bandara itu kan banyak itu ya, TV besar gitu ya. Anaknya yang paling kecil baru bisa jalan, melotot lihat gambar itu. Aduh nak, kamu teracuni, bahasanya gitu. Jadi kakeknya nyut, ya Allah, anakku ucapannya bagus banget ya.
Ya Allah nak, kamu teracuni. Masya Allah. Ya, memang luar biasa Bu. Ya, kalau nggak dicegah masih bisa melalaikan. Baik, barakallah. Jadi Imam Nawawi mengingatkan cukup dengan satu hadis inilah. Tanda-tanda munafik ini menjadikan kita takut, menjadikan kita akan serius menjaga lisan kita. Karena ternyata tanda munafik yang pertama, kalau kita ngomong ternyata dusta. Maka ingat, ketika kita bahas tentang qaulan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, ya. Qaulan sadida itu berapa unsur yang harus terpenuhi? Halo? 2. Yang pertama, tidak bohong. Berkata yang benar itu enggak bohong. Yang kedua apa Bu? Tidak merendahkan orang lain, tidak melecehkan orang lain. Kan kita bahas sampai masalah fisiknya, masalah profesinya enggak boleh direndahkan. Sampai saya berikan contoh, Aisyah didorong oleh rasa cemburunya, ya, kemudian mengucapkan apa Bu? Sofia itu gini loh. Apa itu gini maksudnya? Memberikan isyarat pendek. Rasulullah nggak berkenan, ya kan? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau sendiri yang cerita di dalam hadis itu. Aku juga pernah menirukan gaya orang lain di depan Rasulullah. Coba di depan Rasulullah ngikut-ngikutin gaya orang lain. Rasul sampai negur juga kan, aku nggak suka menirukan gaya-gaya orang walaupun aku diupah sekian dan sekian. Ya, kan ada panggung untuk cari duit dengan cara niru-niruin gaya orang kan? Masya Allah. Ya. Dan juga demikian, bahkan kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian tahu-tahu mengucapkan karena kedesak kondisinya, kalah debat gitu loh waktu itu ya. Tahu-tahu sahabat itu mengucapkan apa kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Dasar hitam gitu. Halo? Coba tuh. Dasar hitam. Rasulullah langsung memarahin juga. Kalimat itu padahal Bilal bin Rabah juga hitam. Iya kan? Dasar hitam. Tapi ingat, keluarnya kalimat ini ada mengandung unsur penghinaan. Karena kalimat itu keluar di saat hatinya sedang tidak rela dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu karena kalah debat. Ya. Meluncur aja. Dasar hitam. Masya Allah. Dasar Jawa koek. Loh, kenapa? Pakai bawa-bawa suku lagi. Dasar Jawa. Masya Allah, ibu rahmatullah. Rasul menyatakan, sungguh pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ya, hati-hati ibu rahmatullah. Pesek, ngapain gitu? Padahal temennya juga benar-benar pesek. Ya. Padahal itu panggilan akrab dari sejak SD, SMP, SMA jadi satu sekolahnya. Biasa manggil dari dulu, manggilnya ya pesek-pesek gitu. Tapi ya nggak pantas lah. Coba ibu bayangkan kalau ibu ucapkan itu ternyata pada saat ada orang banyak yang kemudian nggak paham karena itu sebenarnya panggilan akrab, tahu-tahu ibu nyeletuk aja karena ketemu, pesek lama nggak ketemu. Coba bayangkan. Bagaimana perasaan teman ibu di depan orang banyak dipanggil begitu. Makanya walaupun itu sudah menjadi panggilan akrab, hindari. Ya. Karena yang membuat pesek siapa Bu? Allah. Yang buat mancung? Allah. Yaitu tahu. Ya. Masya Allah ya. Nah ibu azakumullah ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan karena kedustaan itu bahaya banget, kebohongan itu bahaya banget. Sebaiknya kita pada jalur yang jujur saja. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innas sidqa yahdi ilal bir.
Sesungguhnya orang-orang yang jujur, kalau kita jujur, orang-orang jujur kalau kita bersikap jujur, perkataan kita jujur, perbuatan kita jujur, yahdi ilal bir, akan menuntun kita kepada kebaikan. Dan ujung-ujungnya wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun kita kepada surga. Berawal dari jujur, dipelihara kejujuran itu. Jujur saja, Mas, uangku tinggal 2.000, Mas, mau beli kolak nggak cukup. Jujur. Loh, kepanjangan kalimat ya daripada nggak jujur. Karena yang tidak jujur juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kedustaan itu, kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada keburukan. Kalau sudah buruk, wa innal fujura ilan nari, dan keburukan itu akan memasukkan dirinya ke dalam neraka.